Selamat pagi, puji Tuhan saudara, kita ketemu lagi dalam Mazmur nih. Pagi ini mari kita belajar sesuatu hal. Kita akan membahas mengenai kesukaan yang memberkati. Saudara, ada kesukaan rupanya yang mendatangkan hasil. Ada kesukaan yang membuat kita berbahagia. Ada kesukaan yang membuat kita tidak pernah sia-sia. Mari kita lihat di dalam Mazmur pasal 1 ayat yang ke-1 dan ayat yang kedua. Tapi kita mau bahas ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat 2 berkata, tetapi ialah yang kesukaannya. Perhatikan, Taurat Tuhan. Jadi dari ayat ini saya mengambil tema bahwa kesukaan yang memberkati. Saudara, bagaimana supaya kesukaan kita menjadi itu memberkati kita? Saudara, kita harus tahu apa yang kita sukai. Mungkin orang bilang saya punya hobi, hampir sama seperti itu. Tetapi kesukaan ini mendatangkan kekekalan. Kalau hobi cuma sementara, hobi selama engkau ada di dunia, manfaatnya cuma sampai di situ. Tapi kalau kesukaan yang kau pilih lakukan seperti yang Alkitab ajarkan, saya percaya engkau akan melihat kekekalan, berkat ilahi. Bahkan selama engkau ada di muka bumi ini, engkau akan melihat kesukaanmu berubah menjadi keberkatan bagi hidupmu. Bagaimana caranya? Pertama adalah yang dikatakan, yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, ajaran Tuhan, firman-Nya, khotbah-khotbahnya. Saudara, kita harus suka apa yang keluar daripada mulut Tuhan. Karena firman Allah berkata, manusia hidup bukan karena roti saja, tetapi firman yang keluar dari mulut Allah, itu yang membuat kita hidup. Saudara, ajaran-ajaran itu yang membuat kita diberkati. Ajaran Tuhan seperti apa? Mari kita lihat di dalam firman Tuhan. Kalau engkau sadar ini, jangan pernah buang waktu. Jangan pernah saudara merasa menyesal. Justru menyesal kalau kita tidak mendapatkan ajaran itu. Justru merasa rugi kalau kita tidak pernah menemukan ajaran itu. Lihat dan perhatikan. Saya akan ajak kita melihat di dalam Mazmur pasal 119 ayat yang ke-18. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing. Firman Tuhan berkata demikian, singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Tauratmu. Saudara lihat, ketika kita hidup untuk selalu membiarkan hati kita suka akan ajaran, hidup kita suka akan ajaran Tuhan, Taurat Tuhan, maka dikatakan kita akan melihat mata kita disingkapkan. Dari yang kau tidak bisa melihat sesuatu, engkau bisa melihat ada berkat Tuhan yang dahsyat. Dari engkau hanya melihat rasanya tidak ada jalan keluar, engkau melihat sekarang matamu disingkapkan, ada mujizat yang tersedia untuk jalan keluar itu. Dari engkau tidak melihat kesembuhan, maka ketika matamu dicelikan, engkau melihat ada kedahsyatan Tuhan yang siap melakukan kesembuhan demi kesembuhan dalam hidupmu. Kata firman Tuhan berikutnya dan dikatakan, dan supaya ada keajaiban-keajaiban. Saudara, ketika engkau sukakan ajaran Tuhan, engkau akan lihat keajaiban-keajaiban, mujizat demi mujizat. Keajaiban-keajaiban yang terjadi di dalam hidup anak-anakmu, di dalam studi mereka, masa depan mereka. Keajaiban-keajaiban yang terjadi dalam keuanganmu, dalam segala pergumulanmu. Keajaiban-keajaiban yang terjadi dalam setiap pelayananmu. Dan apapun permasalahanmu hari ini, kalau engkau rindukan itu, jadikan firman Tuhan kesukaan kita. Karena temanya saya ambil, kesukaan yang memberkati. Kesukaan yang menjadi berkat bagi kita adalah ketika kita mulai suka akan ajaran Tuhan. Saya banyak melihat hari-hari ini sangat disayangkan. Ada banyak orang yang gak suka diajar sama Tuhan. Ada orang berkata, saya bosan dengerin firman Tuhan. Ada orang berkata, saya sudah terlalu banyak mendengarkan firman Tuhan. Jangan pernah tolak didikan Tuhan. Jangan pernah tolak ajaran Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah mengajarkan yang salah. Tuhan mau supaya engkau mengalami berkat-berkat yang berkelimpahan. Supaya itu tidak pernah membuat hidup merugi, tetapi engkau menjadi keuntungan di dalam Tuhan yang luar biasa. Itu sebabnya Paulus berkata, kalau kita hidup adalah sesuatu keuntungan, saudara, kita melihat Tuhan yang itu luar biasa. Tuhan dahsyat buat kita semua. Mari belajar untuk melakukan firman Tuhan. Yang kedua adalah jangan pernah hidup dan sukai ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ajaran-ajaran yang tidak berdasarkan kebenarannya. Ajaran-ajaran yang bukan dari surga. Ajaran-ajaran yang bukan daripada Tuhan sendiri. Kadang-kala kita lebih terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang diajar oleh manusia. Nggak apa-apa, saya mau beritahu saudara, manusia bukan salah. Kalau mereka mengajar, cuman sebatas kita bisa mengerti, tahu, dan kita menjadi orang yang baik. Baik aja udah bagus, tetapi belum tentu benar. Intinya di mata Tuhan, kalau kita menerima pengajaran dari Tuhan, kita bukan hanya menjadi orang baik, kita bukan menjadi orang benar, tapi kita menjadi orang yang berkenan sama Tuhan. Kalau ajaran-ajaran manusia, seringkali orang jadi bangga, saudara. Ketika dia banyak mendengar ajaran-ajaran manusia, saudara, itu nggak apa-apa sebagai wawasan.
sebagai pengetahuan, itu nggak salah. Tetapi kalau di pegangan hidup kita, itu akan membuat kita tidak pernah melihat berkat Tuhan. Kesukaanmu akan menjadi kesukaan yang sia-sia. Tetapi kalau engkau suka akan ajaran Tuhan, luar biasa. Kalau engkau suka ajaran manusia, dampaknya apa, saudara? Mari kita melihat apa dampaknya kalau orang yang memegang ajaran manusia, yang lebih meninggikan dan membanggakan ajaran itu, dan meremehkan firman Tuhan, dan tidak suka akan firman Tuhan. Saudara, ada sesuatu yang membahayakan. Kalau kita lihat, mari perhatikan 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-5. Buka Alkitab kita, mari kita lihat ayat ini. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Jadi kalau kita mempertahankan pengajaran kita suka dan kita berkata saya lebih nyaman dengan pengajaran manusia, saudara akan lihat seolah-olah tahu padahal tidak tahu. Mungkin pengetahuan itu benar, tapi bukan kebenaran di mata Tuhan. Yang kedua adalah mencari-cari soal, bersilat kata, ada kedengkian, ada percekcokan, dan lain sebagainya. Lebih suka kepada yang tidak benar daripada kebenaran. Saudara, itu fatalnya, saudara. Itu sebabnya jangan pernah, saudara, biarkan hati mulai terbuka hari ini dengan ajaran Tuhan. Sebab itu firman Tuhan mengingatkan kita, diberkatilah orang yang kesukaannya Taurat Tuhan, ajaran Tuhan. Saudara, mulai hidup di sana, kerjakan itu, dan saya percaya setiap hari engkau berkemenangan sepanjang hari ini, Tuhan memberkati kita semua. Amin.